Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen ya. Ya Bu. Nurani Susana, Hadiroh. Ratnawati. Hadiroh. Oke, semuanya hadir ya. Hadir Bu. Ada yang ingin pelajaran kemarin? Siapa? Ayo. Azan dan iqomah Bu. Oke, terima kasih ya. Kali ini kita akan belajar tentang tenangnya dekat dengan Allah. Nah, itu materi hari ini. Sebagai seorang muslim, kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita itu adalah makhluk yang lemah. Tanpa kekuasaan Allah itu kita tidak bisa berbuat apa-apa lah. Upaya untuk mendekatkan diri pada Allah itu seperti apa? Lah, kita itu harus berdoa dan berzikir. Nah, ada yang tahu pengertian zikir dan doa? Belum. Oke, dijelaskan ya. Makna zikir menurut bahasa artinya itu mengingat, menyebut dan menuturkan atau merenungkan. Yaitu merenungkan, yaitu ciptaan Allah seperti itu. Sedangkan menurut istilah zikir adalah mengingat Allah dan maksud adalah mendekatkan diri pada Allah. Hati kita itu semakin dekat dengan Allah, itu dengan cara apa? Dengan cara kita itu berzikir seperti itu. Ya, apa yang dimaksud dengan doa? Doa menurut bahasa artinya memanggil atau memohon. Nah, seperti itu. Kalau menurut istilah, doa adalah memohon kepada Allah dan merendahkan serta tunduk kepadanya. Kita itu harus tunduk kepada Allah, yaitu dengan cara berdoa. Berdoa artinya meminta. Misalnya kita menemui kesulitan, kita itu meminta kepada Allah, kita itu berdoa agar dimudahkan segala urusan. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa manfaat jika kita itu berdoa dengan Allah lah. Manfaatnya itu apa saja? Seperti yang diterangkan di sini itu, manfaatnya adalah menenangkan hati kita dimanapun kita berada. Apapun situasi dan kondisinya itu kita harus berdoa dan menyeru kepada Allah hati kita itu. Nah, apa saja manfaatnya? Dapat lebih bersikap hati-hati dalam melakukan perbuatan. Dalam melakukan perbuatan itu kita harus hati-hati. Ya, seperti itu. Dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan dengan cara kita itu memohon dan meminta kepada Allah dengan cara berzikir dan berdoa. Nah, dengan cara berzikir dan berdoa itu kita itu terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Nah, selanjutnya itu hati kita menjadi tentram dan tenang. Nah, selanjutnya menimbulkan sikap berhati-hati. Selanjutnya dapat menimbulkan kesabaran, timbul rasa sabar dalam hati kita. Misalnya kita tertimpa musibah seperti itu, kita lalu memohon, berdoa lah seperti itu kan, hati kita itu kan menjadi sabar seperti itu. Nah, bagaimana tentang cara berzikir? Nah, ada beberapa cara itu, diantaranya itu zikir hendaknya dilakukan dengan tawadhu lah seperti itu. Zikir dilakukan dengan rasa takut atau takut kepada Allah, dan zikir dilakukan dengan suara yang bulan-bulan. Nah, tata cara atau adab berdoa antara lain berdoa ya, setelah sholat itu kita itu berzikir dan berdoa itu bagaimana cara atau adab yang baik ketika zikir kepada Allah. Kita itu menghadap ke kiblat, seperti itu. Memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa, misalnya itu setelah sholat 5 waktu seperti itu kita itu berdoa lah, seperti itu lah. Ada waktu yang tepat itu ada juga yang menyebutkan itu setelah turun hujan seperti itu. Doa itu akan mudah dikabulkan lah. Bulan Ramadan juga seperti itu, doa itu mudah dikabulkan. Apalagi kita itu mendapatkan Lailatul Qadar, kita itu berdoa lah, nanti kan doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Nah, itu adalah waktu-waktu yang tepat untuk berzikir dan berdoa. Nah, setelah sholat fardu juga seperti itu.
mengangkat kedua tangan dan bahu. Nah, seperti itu. Tenteng kedua bahu. Memulai dengan istighfar astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu. Nah, itu harus ada setiap tawadhu, artinya itu kita merendahkan hati dulu sebelum kita itu berdoa lah, seperti itu. Nah, bacaan zikir dan doa itu apa saja setelah sholat itu banyak sekali. Kalau kita itu setelah berdoa, kalau kita itu setelah sholat itu kan kita kan mestinya kan berzikir dan berdoa itu ada beberapa bacaan. Nah, seperti itu membaca syahadat sambil mengusapkan tangan kanan pada wajah setelah mengucapkan salam. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, setelah itu kita membaca istighfar astagfirullahaladzim. Nah, setelah itu kita membaca tahlil ya, seperti itu. Setelah itu kita membaca tasbih, tahmid dan takbir. Nah, di antaranya itu seperti itu. Nah, itu artinya banyak sebetulnya ya, yaitu bacaan zikir dan doa. Nah, di sini apakah sudah paham atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan? Sudah Sudah jelas ya? Oke. Nah, sekarang Ibu akan ngasih kertas. Kertas itu kosong, nanti Ibu bagikan kepada kalian. Dan nanti kalau tugas kalian itu tadi kan sudah Ibu jelaskan semuanya. Itu apa yang kalian pahami itu nanti ditulis di sini di kertas ini, yaitu seperti itu. Nanti lanjut satu persatu untuk membacakan hasil pemahaman kalian ya. Paham ya? Nanti Ibu kasih waktu beberapa menit, oke ya? Ini ada Susana, ini Arnawati, oke? Ibu kasih waktu 5 menit ya, ditulis ya? Iya, Bu. Oke, ditulis. Sudah cukup? Belum, Bu, sebentar. Oh iya, sebentar ya. Gambaran namanya sudah? Ya, Bu. Oke, ditunggu ya temannya yang belum. Ya, Bu. Apakah sudah semua? Sudah, Bu. Oke, kita mulai dari Mbak Nurani Susana, silakan maju. Saya apa ya yang Anda pahami dari pelajaran hari ini? Yang sudah saya rasa dibaca ya, Bu. Oke, silakan. Teman-teman dengarkan ya. Ya, Bu. Mengenai tadi kan udah dijelaskan sama Ibu ya tentang zikir. Nah, zikir itu menurut bahasa adalah mengingat, menyebut, menerangkan, sedangkan merenungkan. Sedangkan menurut istilah yakni mengingat, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian doa adalah memanggil atau memohon sesuatu. Sedangkan menurut istilah doa adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian tentang manfaat dari berzikir dan berdoa. 1. Dapat menimbulkan kesabaran. 2. Hati menjadi tentram. 3. Semakin dekat dengan Allah. Kemudian 4. Hati menjadi tenang. 5. Terhindar dari sikap sombong. Sedangkan menurut tata cara zikir atau doa yakni yang pertama menghadap ke kiblat. Kemudian kita harus khusyuk. Nah, kemudian kita harus mengangkat kedua tangan, lalu memulai dengan istighfar. Segitu, Bu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sekarang Mbak Ratnawati silakan. Ya, Bu. Apa yang Anda respon? Ya, di sini saya akan membacakan hasil resmen. Yang pertama ada zikir. Zikir menurut bahasa mengingat, menyebut, menentukan atau menentukan. Sedangkan menurut istilah mengingat, mendekatkan diri pada Allah. Kemudian doa memanggil, mohon sesuatu. Sedangkan istilah mendekatkan diri pada Allah. Manfaat yang pertama tidak sombong, kemudian selalu patuh dan taat pada perintah, selalu berhati-hati dalam bertindak. Sekian, terima kasih. Oke, semuanya sudah paham ya? Ya, Bu. Berarti dari anak-anak kesimpulan pada materi hari ini kita belajar tentang
zikir dan doa. Sebagai manusia biasa kita itu wajib meminta kepada Allah dan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita itu setelah sholat melakukan zikir dan doa seperti itu. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Oke lah, itu kan di halaman buku paket ada halaman 23 lah. Itu nanti dibuka ya, dipelajari. Itu ada tugas untuk di rumah. Itu kan ada PR seperti itu ya, nanti dikerjakan ya. Minggu depan kita kumpulkan dan kita bahas bersama ya. Makanya Bu, mengerjakannya di buku apa di kertas Bu? Oh, mengerjakannya di kertas saja ya, di kertas APS, nanti dikoordinir ketua kelas seperti itu lah. Ya, Bu. Ya Bu. Sekian dari saya, kurang lebihnya kita berdoa bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.